Kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Apa benar dia akan datang? Bagaimana kedatangannya? Apa tanda-tanda yang menyertai kedatangannya? Kalau besok Yesus datang, kamu bakal ngapain? Shalom teman-teman, pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu tema mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Apa benar dia akan datang? Bagaimana kedatangannya? Apa tanda-tanda yang menyertai kedatangannya? Sehingga kita bisa yakin bahwa Yesus itu datang sebentar lagi. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mengutip banyak ayat Alkitab. Saya ingin membacakan, ingin membagikan buat kita supaya kita melihat apa saja yang menjadi berita Alkitab mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah di bagian pertama, saya mau membahas apakah Yesus akan datang yang kedua kali. Ya, apakah Yesus akan datang yang kedua kali? Teman-teman, di sini ada begitu banyak ayat yang menyatakan kedatangan Yesus. Saya kutip beberapa saja. Ya. Yang pertama dari Matius 24 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 2. Kisah Rasul 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Yang ketiga, 1 Tesalonika 4 ayat 16, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Teman-teman, ini kalau mau diterusin masih banyak ayat-ayat kedatangan Tuhan. Intinya kita bisa melihat ke Alkitab, bahwa Alkitab itu konsisten di sepanjang Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. For sure. Pasti. Oke? Itu bagian pertama. Jadi saya mau mengatakan Tuhan akan datang. Bagian yang kedua, bagaimana sih kedatangan Tuhan itu? How? Bagaimana kedatangan Tuhan itu? Saya bacakan beberapa ya. Matius 24 ayat 50. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Markus 13, 32 sampai 33. Tetapi tentang hari itu atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. 3 saja, teman-teman. Masih banyak ayat Alkitab yang menyatakan bagaimana kedatangan Kristus. Tapi saya ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa tidak seorang pun akan tahu kapan second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Teman-teman, banyak dari pendeta, nabi palsu yang menubuatkan kedatangan Tuhan. Dari mulai tahun 80-an, 90-an, udah lahir belum ya kalian? 2000-an, itu 2003 di Bandung, yang jual semua hartanya terus menanti Tuhan datang. Ternyata Tuhan gak datang, malah polisi yang datang. Teman-teman, isu mengenai akhir zaman ini adalah isu yang laris dijadiin barang dagangan. Semua orang bisa mengklaim kapan Tuhan datang. Oh, nanti dia datang tanggal sekian, tanggal sekian. Ya, kita lihat aja deh. Tetapi biasanya semuanya itu prediksinya salah. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan tidak seorang pun akan mengetahui kedatangan Tuhan. Nggak akan. Nggak akan ada yang tahu. Anak pun tidak. Tuhan pasti datang, pasti. Kapan? Nggak tahu kita. Nah, teman-teman,
Yang ketiga, topik yang mau saya bagi, yang paling seru, klimaksnya adalah Alkitab itu membicarakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apa aja sih tanda-tanda kedatangan Tuhan? Kita mungkin bisa antisipasi. Oh, Tuhan udah mau datang nih. Oh, Tuhan Tuhan belum mau datang. Apa aja tanda-tanda kedatangan Tuhan? Nah, teman-teman, sepembacaan saya kepada Alkitab atau kepada buku-buku sistematik teologi, saya coba meringkas jadi 6 tanda yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini bukan tafsiran saya, tapi ini betul-betul memang ada di Alkitab. Ya, misalnya Alkitab mengatakan, ini harus terjadi lebih dulu, baru ini terjadi, baru kedatangan Tuhan. Itu kalimat-kalimatnya eksplisit seperti itu. Mari kita lihat teman-teman, yang pertama. Tanda kedatangan Tuhan yang pertama adalah Injil harus diberitakan lebih dulu ke seluruh bangsa. Ya. Dasar ayatnya ada di Markus 13 ayat 10 dan Matius 24 ayat 14. Saya tidak akan bacakan supaya waktu kita tidak habis di sana. Yang pertama, Injil harus diberitakan lebih dulu. Jadi, semua bangsa, semua suku di muka bumi udah denger Injil. Nggak ada lagi suku-suku yang belum mendengar. Kalau semua suku di pelosok sudah dengar Injil, nah nanti Tuhan datang. Begitu bunyinya. Jadi syarat yang pertama, Injil harus diberitakan lebih dulu ke seluruh dunia. Oke. Yang kedua, apa tanda yang mendahului kedatangan Yesus? Nah, ini saya mau bacakan kalimatnya. Markus 13 ayat 19 sampai 20. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Jadi syarat pertama, Injil diberitakan ke seluruh dunia. Yang kedua, terjadi bencana yang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wah, kalau ada bencana besar, belum pernah terjadi sebelumnya, wah ini jangan-jangan Tuhan udah mau datang. Kalau nggak dipersingkat, banyak orang yang meninggal. Yang ketiga dari Matius 24, 23, 24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tanda yang pertama, sambil kita hafalin ya. Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Tanda yang kedua, adanya bencana. Tanda yang ketiga, adanya nabi palsu. Dia bikin mujizat. Jadi semua orang pada tersesat kepadanya. Yang keempat, Markus 13, 24, 25. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Yang keempat, tanda-tanda di langit. Injil diberitakan, bencana, nabi palsu, tanda-tanda di langit. Oke. Yang kelima apa nih? 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Yang kelima, tandanya adalah munculnya pendurhaka atau man of sin. Orang yang mau bertindak sebagai Allah, mau disembah. 1, Injil diberitakan ke seluruh dunia. 2, bencana.
3 nabi palsu, 4 tanda di langit, yang kelima man of sin, pendurhaka. Yang keenam, yang terakhir. Yang terakhir nih ayatnya saya tidak bacakan, tapi saya beritahukan Roma 11 ayat 12, Roma 11, 25, 26. Dikatakan di dalam ayat-ayat ini, banyak orang Yahudi yang menolak Kristus, tapi bila saatnya tiba, akan ada sejumlah orang Yahudi yang percaya. 6 tanda. Oke? 1, Injil diberitakan ke seluruh dunia, kalau udah Tuhan datang. Yang kedua, ada bencana yang nggak pernah terjadi, parah kayak gitu. Yang ketiga, ada nabi palsu. Yang keempat, ada tanda-tanda di langit. Yang kelima, ada apa tadi? Man of sin. Ya, saya hampir lupa nih. Yang keenam, ada orang-orang Israel yang bertobat. Biasanya mereka tidak percaya kepada Kristus. Tapi orang ini jadi orang yang percaya kepada Kristus. Oke, teman-teman. 6 tanda ini udah digenapi belum? Belum ya kayaknya ya. 6 tanda ini apakah sudah digenapi? Kita bahas satu demi satu ya. Injil udah diberitakan belum ke seluruh dunia? Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saya heran sekali baca ayat ini. Di satu sisi, firman Tuhan menyatakan belum, tapi di sisi yang lain, firman Tuhan menyatakan sudah. Yang kedua, bencana yang besar. Teman-teman, di dalam sejarah ada pengepungan terhadap orang Yerusalem, orang Yahudi, dari pemerintah Roma tahun 66 sampai 70 Masehi. Ada penindasan Stalin di Uni Soviet. Penindasan di Cungko. Mungkin Spanish flu kalau mau ditambah. Mungkin tsunami Aceh kalau mau ditambah. Tapi Tuhan belum datang sampai sekarang. Yang ketiga, nabi palsu. Ada nggak nabi palsu? Saya ambil dari Kisah Para Rasul. Seorang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu, mentakjubkan rakyat Samaria. Berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Udah ada nih nabi palsu, pendurhaka yang kelima nanti. Yang keempat, tanda-tanda di langit tadi kan, matahari nggak bercahaya lagi, bulan nggak bercahaya lagi. Pernah dengar gerhana matahari, gerhana bulan? Yang kelima, pendurhaka. Jangan-jangan pendurhaka itu adalah Nero, Hitler, Stalin. Yang keenam, pertobatan orang Israel. Roma 11 ayat 1 dan 2. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Teman-teman, saya membaca Alkitab, merenung, saya membaca Alkitab, saya merenung, saya melihat sejarah, saya mendapati bahwa tanda-tanda ini nampaknya sudah digenapi. Ya. Loh, ini gimana jadinya kok belum datang? Pada kesimpulannya, firman Tuhan yang bagian 1 tadi saya rasa benar. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang. Nggak pernah tahu. COVID-19 barangkali saya juga nggak tahu. Ya. Tetapi kalau tanda-tanda itu digenapi, teman-teman, saya mau tutup video hari ini dengan satu ayat dari Lukas 21-28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu,
sebab hari penyelamatanmu sudah dekat. Teman-teman, harusnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak takut menghadapi tanda-tanda itu. Martin Luther pernah ditanya, kalau besok Yesus datang, kamu bakal ngapain? Luther menjawab, saya akan menyiram tanaman saya seperti biasanya, katanya gitu. Ya, jadi dia akan tenang saja, karena dia sudah percaya kepada Kristus Yesus. Teman-teman, apakah kalian sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, berdoalah saat ini. Undanglah dia masuk dalam hatimu. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kamu dan saya benar-benar siap. Selamat merenung, Tuhan Yesus memberkati.